Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arifah Sri Aulia dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkawinan dan perdagangan sebagai cara dakwah Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dalam menyebarkan Islam, mereka tidak menggunakan paksaan, tetapi menggunakan cara yang bijaksana dan mudah diterima masyarakat. Dua cara yang digunakan yaitu melalui perkawinan dan perdagangan. Pertama, dakwah melalui perkawinan. Perkawinan dilakukan dengan menjalin hubungan keluarga dengan masyarakat atau kalangan bangsawan. Dengan adanya hubungan tersebut, ajaran Islam lebih mudah dikenal dan diterima melalui ikatan keluarga. Pengaruh Islam dapat berkembang ke lingkungan yang lebih luas. Contohnya Sunan Ampel menjalin hubungan dengan keluarga bangsawan di Jawa, sehingga penyebaran Islam menjadi lebih cepat. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memiliki hubungan dengan lingkungan kerajaan yang membantu perkembangan Islam di wilayah Jawa Barat. Kedua, dakwah melalui perdagangan. Pada masa itu, perdagangan menjadi kegiatan penting masyarakat. Para wali dan perdagangan Muslim berdagang sambil memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui perilaku sehari-hari. Mereka menunjukkan sikap jujur, amanah, sopan, dan saling menghormati. Dari sikap tersebut, masyarakat menjadi tertarik untuk mengenal Islam lebih jauh. Contohnya Sunan Gresik dikenal berdakwah sambil membantu kehidupan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan ajaran Islam melalui hubungan sosial dan perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam oleh Wali Songo tidak dilakukan dengan kekerasan, tetapi melalui perkawinan dan perdagangan. Perkawinan membantu mempererat hubungan dengan masyarakat, sedangkan perdagangan menjadi sarana mengenalkan nilai kejujuran, akhlak baik, dan ajaran Islam. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga membantu kebutuhan masyarakat. Dua cara yang digunakan yaitu melalui pengobatan dan kegiatan sosial. Kedua, dakwah melalui kegiatan sosial. Kegiatan sosial dilakukan dengan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, seperti membantu orang miskin, membangun fasilitas umum, mengajarkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan sosial, masyarakat melihat bahwa ajaran Islam mengajarkan kepedulian, persaudaraan, dan kerjasama. Contohnya Sunan Derajat dikenal aktif membantu masyarakat yang mengajarkan pentingnya saling menolong serta peduli terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rika dari kelas 10-1. Saya akan membawakan pendidikan atau pesantren, kesenian, dan budaya dari cara penyebaran Islam oleh Wali Songo. Pada masa penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo menggunakan berbagai cara yang damai dan mudah diterima masyarakat, yaitu melalui pendidikan, pesantren, kesenian, dan budaya. Dalam bidang pendidikan, Wali Songo mengembangkan pesantren sebagai pusat belajar Islam. Pesantren menjadi tempat santri tinggal dan belajar langsung kepada kiai. Di dalamnya diajarkan ilmu agama seperti tauhid, fikih, akhlak, dan tasawuf. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana seperti sorogan, yaitu santri membaca di depan kiai, dan bandongan, yaitu kiai membaca kitab sementara santri mendengarkan dan mencatat. Sistem ini membuat masyarakat lebih mudah memahami Islam karena tidak memaksakan, tapi dilakukan secara bertahap dan penuh kesabaran. Dalam bidang kesenian, Wali Songo menjadikan seni sebagai media dakwah agar ajaran Islam
lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sudah terbiasa dengan budaya seni. Salah satu tokoh pentingnya adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Cerita wayang tetap dipertahankan, tetapi isi dan maknanya disisipkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain wayang, Wali Songo juga menggunakan gamelan, tembang atau suluk serta sholawat sebagai media dakwah. Seni bangunan seperti masjid juga dibuat dengan gaya lokal Jawa. Misalnya atap bertingkat atau tumpang seperti pada Masjid Agung Demak. Hal ini membuat masyarakat tidak merasa asing dengan Islam karena budaya lama tetap dihargai. Dalam bidang budayaannya, Wali Songo melakukan akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Tradisi masyarakat seperti selamatan, tahlilan, dan peringatan Maulid Nabi tidak dihapus tetapi diisi dengan doa-doa Islam dan nilai keagamaan. Selain itu, Wali Songo juga menanamkan nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan hidup rukun dalam masyarakat. Dengan cara ini, Islam berkembang dengan damai, tanpa paksaan, dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Hingga sekarang, warisan pendidikan, pesantren, kesenian, dan budaya dari Wali Songo masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Wali Songo tidak hanya berperan dalam penyebaran Islam di Jawa, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam bidang pengobatan tradisional yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Pada saat ilmu kedokteran modern belum berkembang, Wali Songo membantu masyarakat dengan menggabungkan pengetahuan alam, pengalaman, dan pendekatan spiritual. Mereka menggunakan berbagai tanaman, obat, atau herbal yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti jahe untuk menghangatkan tubuh dan mengatasi masuk angin, kunyit untuk membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan pencemaran, temulawak untuk mengingatkan stamina dan kesehatan hati, serta daun sirih untuk menjaga kebersihan mulut dan membantu penyembuhan luka ringan. Penggunaan obat-obatan alam ini membuat masyarakat merasa lebih dekat dan terbantu karena bahan-bahannya berasal dari alam sekitar mereka sendiri. Selain pengobatan herbal, Wali Songo juga menggunakan pendekatan spiritual. Dalam proses penyembuhan, mereka membaca doa, zikir, dan memberikan nasihat keagamaan kepada orang yang sakit agar lebih tenang dan tidak merasa takut terhadap penyakit yang diderita. Mereka meyakini bahwa kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tubuh, tapi juga dengan kondisi hati dan pikiran seseorang. Oleh karena itu, ketenangan batin dianggap sebagai penting dalam proses penyembuhan. Dalam berbagai kasus, pasien juga diberikan motivasi agar tetap sabar, optimis, dan memperkuat keyakinan kepada Tuhan. Pendekatan ini membantu mengurangi stres dan tekanan mental yang sering memburu kondisi penyakit. Selain itu, Wali Songo juga menerapkan pendekatan psikologi yang sangat sederhana tetapi efektif. Mereka mendengarkan keluhan masyarakat, memberikan perhatian, serta orang-orang yang sakit. Hal ini membuat pasien merasa diperhatikan dan tidak sendirian. Dalam menghadapi penyakit, beberapa tokoh Wali Songo seperti Sunan Kalijaga juga dikenal menggunakan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengobatan dan kegiatan sosial menjadi cara dakwah yang efektif karena masyarakat merasa manfaat secara langsung. Dengan membantu sesama, Wali Songo berhasil menyebarkan nilai Islam dengan damai. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.